Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang, bosku. Oke bosku, jadi hari ini kita akan buat vlog restorasi tipis-tipis ya mobil konsumen kami, Om Agus. Nah ini unit ada di belakang kami nih. Jadi Om Agus meminta tolong GMS untuk melakukan service all general check up dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang. Nanti finishingnya biar kembali seger, ada permintaan untuk salon detailing bosku. Nah unit ini sudah diindikasi beberapa PR-PR yang mulai akan kita benahi besok. Nah ini sudah ada spare part yang kita preparekan, kita siapkan di depan mobil. Nah bosku, jadi Kemon, sebelum kita membacakan kondisi spare partnya yang apa saja yang nanti perlu permajaan, ini tim kami Robert Caniago sedang melakukan proses scanning ya. Itu di bawah aja, gak usah di dalam mobil. Ayo sini. Nah ini kita sudah scan. Kameramen kasih lihat itu di dalam mobil sudah tertancap untuk alat scan kami Tingdiak 2 untuk penyekenan OBD 2. Nah itu sudah tertancap ke soket ECU ya, dan terhubung ke komputer yang kita akan lakukan scan. Nah ini mobil sebelum kita lakukan servis, kita lakukan scan dulu apakah ada malfunction yang terlampir di alat scan tersebut ya. Nah ini sudah di scan, ada beberapa sensor yang menyala merah itu bosku. Nah itu berarti ada trouble. Coba nanti dilakukan reset dulu apakah trouble merah itu hilang. Nah nanti kita scan, kita reset. Nah ini ada beberapa yang sudah terbaca seperti engine kode U1102 itu ada beberapa ya, ada berapa tuh? Ada beberapa kode yang malfunction ya, cukup banyak itu bosku. Nah ini di maticnya ini ada trouble ini, terus di AC juga ada trouble, terus di immobilizer. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 scanner yang terbaca ada trouble. Coba dilakukan refresh atau reset, dihapus, apakah bisa hilang, atau mungkin itu histori saja dulu pernah dilakukan perbaikan tapi belum di reset historinya ya. Nah ini teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas GMS ketika kita lakukan penyekenan ya. Nah ini ada beberapa tadi yang sudah di reset hilang, tapi ada beberapa juga yang tidak mau hilang. Ini immobilizer, mungkin kunci sama kode yang atas ini apa, coba diklik. Nah ini kita bisa searching melalui internet apakah kode itu yang muncul. Nah dari kode itu ketika kita searching internet ada beberapa indikasi yang terbaca. Nah nanti coba kita akan lakukan pengecekan ulang lagi dari trouble itu apakah bisa kita tangani ya. Ya fungsinya servis di GMS itu seperti ini. Jadi ketika mobil datang kita lakukan penyekanan apakah ada malfunction, dan setelah kita cek ada 2 sensor yang malfunction dan tidak bisa di reset, nanti coba kita lakukan pengecekan ulang. Nah setelah kita lakukan general check up, ada beberapa spare part yang perlu peremajaan, tapi ada juga beberapa yang belum ready stok di kami, nanti bisa kita belanjakan karena ada kebocoran di selang ya. Nah ini nanti kita lakukan general check up. Biasa mobil diesel itu kita lakukan servis seperti intake manifold, nanti ini kita akan lepasi, kita akan bersihkan kerak-keraknya, karena mobil diesel kalau minumnya biosolar biasanya tuh kotoran-kotoran kerak-kerak akan mengendal di saluran-saluran intake atau saluran pernafasannya ya. Nanti kita akan bersihkan. Nah ini beberapa spare part yang sudah ready di GMS. Nah kita ada beberapa spare part yang fast moving ready
Jadi sudah kita siapkan, tapi ada beberapa yang belum ready, besok kita belanjakan. Seperti oli, kita menggunakan oli PTT Common Rail diesel 10W30. Terus ini ada permintaan oli matic-nya diganti karena saya tadi test drive nyoba matic-nya itu ketika dimasukkan air ada agak perpindahannya tuh sedikit kasar. Mungkin bisa dari oli matic itu nanti kita kuras, sekaligus nanti filter oli matic-nya kita bersihkan. Terus selanjutnya rembes ya. Ada rembes di seal packing Dexel, ini seal packing Dexel ready stock. Penyakitnya mobil diesel mesti rembes di bagian seal packing Dexel. Filter oli ready. Terus filter solar juga ready. Terus filter udara ready. Terus ini brake cleaner nanti untuk servis rem 4 roda. Terus ini diesel purging. Nanti finishing air kita lakukan purging diesel. Terus ini karburator cleaner untuk membersihkan kerak-keraknya. Ini oli rem ya. Oli remnya kotor. Oli remnya kotor, nanti kita akan flashing oli remnya. Terus ini oli power steering juga kita akan flashing, nanti kita akan ganti baru. Nah, ini ada permintaan dari konsumen untuk penambahan pemasangan extra fan ya. Karena Pajero itu basicnya yang build up di luar, itu dia sudah ada extra fan-nya di bagian depan kondensor, di bagian depan ini. Kalau yang masuk ke Indonesia, dia di downgrade, extra fan-nya tidak ditambahi. Tapi untuk soketnya sudah tertera di sini. Paling nanti kita akan menambah relay set saja. Nah, ini extra fan-nya sudah ada. Extra fan-nya sudah kita belanjakan, ini extra fan Pajero. Nanti kita akan pasang di dalam grill ini di depan kondensor, karena Pajero itu ciri khasnya itu radiatornya kecil. Tidak seperti Fortuner atau Ribbon ya. Ini radiatornya kecil, jadi biar lebih aman dan juga pendinginan lebih maksimal, kita tambahi extra fan seperti itu. Nah, ini sekilas kita bacakan kondisi before sebelum kita lakukan servis. Besok ketika kita servis kita akan buat konten lagi apa saja spare part tambahan yang perlu peremajaan, karena ini kan belum dicek kaki-kaki, belum dicek rem, terus selang ada yang bocor juga belum kita cek ulang. Besok ketika kita melakukan servis eksekusi kita buat konten lagi. Hari ini kita buat konten untuk servis Pajero Kebu 2011-12 warna putih punyanya Om Agus. Oke bosku, tonton video kali ini sampai usai. Thank you. Oke bosku, jadi unit Pajero ini sudah dilakukan general check up ya. Hari ini tadi setengah hari sudah ketahuan beberapa penyakitnya yang kita ketahui. Nah, ini pertama, radiator ini kemarin itu airnya udah parah, kotor, ngerak ya. Terus juga bocor, ada kebocoran di bagian selang pendinginan turbo. Nah, ini radiator langsung kita korokin ya, atau diserviskan ke tukang radiator. Ini udah selesai, jadi bagian dalam dari radiator ini sudah dibersihkan. Nah, setelah itu ada kebocoran di saluran selang pipa pendinginan. Nah, ini udah dibuka ini. Nah, ini pipa pendinginan ini kemarin ini bocor ini, netes airnya dari sini. Jadi ini air radiator juga melalui sirkulasi untuk pendinginan turbo ya bosku. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk silinder head atas sudah dibongkar karena ada rembes oli dari seal packing Dexel samping ya. Penyakitnya namanya usia, karet-karet mulai getas, jadi ada rembes oli. Ini silinder head atas sudah dibongkar ya, itu ya bosku. Silinder head atas sekaligus intake manifoldnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dulu bagian apa ini, throttle ya. Throttle kalau intake ya. Pipa EGR sama ini, coba Lek, kasih lihat keraknya nih Lek. Nah, ini kerak-keraknya di saluran intake cukup memprihatinkan, dan EGR sampai mau buntu ya. Nah, ini sampai mau buntu nih loh bosku, bisa dilihat sendiri. Nah teman-teman, kalau memang minumnya biosolar tuh mbok yo rajin servis kayak gini, dibersihkan intake manifoldnya. Masa minum solar murah, solar busuk, ndak mau rajin merawat mesin. Nah, ini kan kemarin mobil sempat saya test drive, itu matic-nya itu ketika masuk R itu hentakannya keras, jeduknya keras. Nah, saya indikasi itu ternyata ada
olinya yang kotor ya indikasinya. Nah ini oli Carter oli matic ya Le ya. Carter oli maticnya itu dalamnya tuh kotor banget tuh. Filternya nih, filter oli matic nih. Dan ini oli maticnya sudah warnanya Le. Sudah kotor sekali ya, warnanya udah hitam. Nah ini kemungkinan bisa indikasinya dari pemilik mobil ini kurang merawat atau mengganti oli matic ya. Wajib mengganti oli matic itu per 20.000. Jadi agar transmisi itu sehat, nggak terlanjut seperti ini, olinya udah kotor, filter oli maticnya itu Carter oli matic dilepas, filter oli maticnya udah parah, baru di servis general check up. Nah inilah salah satu prosedur atau SOP kami untuk general check up unit mobil ya, dari konsumen kami Om Agus. Jadi konsumen kami ini Om Agus ingin di general check up service di GMS sekaligus salon detailingnya, salah satu dari divisi kami. Nah ini beberapa spare part yang sudah kita siapkan. Pertama ini kita lihat kan ada cover knob. Nah ini penyakitnya Pajero, cover knob ini akan kita pasang nanti di bagian tuas matic ini. Nah ini kan lubang nih, jadi covernya hilang ya, rusak ya. Nanti kita akan bongkar, shift knobnya ini kita lepas, covernya kita lepas, kita pasang cover knob Pajero ini di bagian itu. Ini kasus seperti ini sering kita jumpai di Pajero. Spare partnya sebenarnya murah, tapi nyarinya susah. Nih spare partnya. Nah ini beberapa spare part yang sudah kami siapkan ya bosku. Dari oli matic, ini oli matic kita pakai TMO. Ini matic ini kan konvensional, kurang lebih sama seperti Fortuner Innova. Dia T4, maticnya karakter dari transmisinya menggunakan oli TMO T4 ya, 4 liter ya. Terus ini spare part beberapa yang sudah kita ketahui. Sama tadi ketika kita bongkar piring roda depan kiri, ini tuh lakernya sebelumnya ngorok. Jadi ketika kita putar itu suaranya udah ngorok. Nah ini spare part bekasnya ini. Nah ini spare part bekasnya. Yang baru ini udah dipasang. Jadi yang baru ini sudah kita pasang di as roda ini bosku. Di press ya, dibawa ke tukang bubut kita press. Terus ada indikasi juga ini boot rack steer ya. Kita ganti nanti bosku sebelah kiri boot rack steernya ini. Terus nah ini selang ini. Nah ini selang ini yang bocor ini, selang pendingin di bagian turbo, selang pendingin turbo. Jadi radiator itu sirkulasinya tidak hanya di mesin ya. Radiator ini tuh sirkulasinya pendingin untuk mesin, pendingin untuk matic, dan juga pendingin untuk turbo. Jadi seperti itu. Terus ada request konsumen ini untuk tambah extra fan, sama nanti kita kasih relaynya ini, extra fan ini. Ini relaynya. Nanti kita akan pasang di bagian depan sini ya bosku. Bagian depan sini. Soketnya sudah ada bosku nih. Soketnya tuh sudah ada. Cuman nambahin relay aja di bagian sekring nanti. Jadi seperti itu. Nah bosku, itulah general check up service yang kita lakukan di unit Pajero ini ya. Jadi kita bisa nerima servis teman-teman semua yang punya mobil bensin atau diesel, bisa kita bantu servis general check up di GMS. Terus ada peremajaan juga nih, kampas rem tipis ya. Kampas remnya tipis, kita ganti kampas rem baru ini. Pakai ori dari Mitsubishi nih bosku, kampas remnya. Jadi seperti itu aja bosku, kita sudah jabarkan SOP prosedur GMS, bagaimana kita mengolah unit mobil ini. Jadi SOP setelah ini kita akan masang as roda itu yang sudah dipres lakernya, ganti kampas rem, terus nanti masang silinder head atas ini, kita ganti seal packing dekselnya, intake manifold ini nanti kita bersihkan, termasuk pipa EGR, throttle kita bersihkan semua kerak-keraknya. Setelah itu selesai, nanti kita akan test drive. Selanjutnya besok masuk ke divisi salon detailing garasi mobil Semarang bosku. Thank you. Oke bosku, ini proses pembersihan Carter matic ya. Carter matic sekaligus filternya nih. Sama pembersihan di bagian intake yang kotorannya sudah mengendalnya kayak gini bos.
Ya teman-teman kalau minum biosolar ki mbok yo rajin bersihin ini to bosku. Sampai bagian EGR buntu, kesumbat kotoran. Oke bosku, jadi masih di lembur proses untuk pemasangan semua partnya. Nah ini untuk kaki-kaki sama rem udah beres ya, untuk pemasangannya ya. Jadi tinggal fokus ke mesin ini. Proses pemasangan intake manifold, cylinder head, terus pipa yang bocor tadi mana Dilek? Nah ini udah diganti pipanya ini. Nah ini pipanya sebelumnya bocor, pipa pendingin turbo itu, sirkulasi air dari radiator. Ini intake manifoldnya juga udah bersih. Nih throttle ini. Ini sebelumnya buntu nih bosku. Ini udah bersih kayak gini bos. Ini pastinya nanti tarikannya lebih mantap nih. Nah ini nanti kalau udah selesai baru proses pemasangan kipas extra fan-nya nih. Di lembur bosku. Oke bosku. Jadi extra fan-nya ini sudah terpasang ya bosku ya. Dan ini radiatornya juga sudah terpasang. Nanti setelah itu kita akan test drive unit tersebut biar dijamin aman lah sebelum diserahkan ke konsumen ya. Lek, senyum. Senyumnya Dut, senyum Dut. Oke bosku, jadi ini udah selesai. Pukul berapa nih bosku? Pukul 10 ya? 10 malam ini. Barusan selesai, ini kita test drive dulu untuk merasakan perbedaannya setelah diservis. Ya minimal di bawah sekitar 20 kilo lah buat sekalian test drive. Jadi nanti ketika kita serahkan ke konsumen biar tidak ada kendala lagi atau komplainan lagi ya bosku. Nah ini dibawa tim kami, Robert Caniago, pendekar Pak Yetno, test drive unitnya. Yuk test drive dulu. Oke bosku, jadi proses selanjutnya dari Pajero ini kita melalui proses untuk salon detailing ya, sesuai request konsumen. Nah ini untuk interior, jok-jok sudah mulai dilepasi semua bosku. Jok Pajero Exit ini dia ciri khasnya krem kulit, kulitnya warna krem ya. Nah ini teman-teman bisa lihat salon yang kami lakukan di mobil Pajero ini, kita cleaning hingga bagian karpet bawah. Ini teman-teman bisa lihat, kotor sekali kan. Ketika jok-jok semua dilepasi, karpet dasar diperlihatkan dengan kekotoran yang ada di dalam mobil ini ya. Nah, ini Mas Arif sedang melakukan proses untuk penyalonan bodi eksterior. Jadi eksterior bodi kita lakukan penyalonan dulu. Setelah eksterior bodi selesai, nanti lanjut ke jamur kaca ya Mas. Jamur kaca, kerak-kerak, karena warna putih identik dengan nguning jamur ngerak ya. Ya betul. Nah ini seperti kaca ini nanti kita treatment juga. Kaca kita lakukan pengobatan. Kerak-kerak bodi juga diobati dulu sebelum dipoles, karena warna putih ini bermusuhan dengan nguning, ngerak, jamur. Nah itulah proses yang kami lakukan. Jadi treatment di eksterior itu pastinya kita lakukan pembersihan kerak-kerak, jamur-jamur. Biasanya kan akan mengerak pada bagian sela-sela ini ya. Ini kan dibersihkan dulu keraknya, sela-sela handle seperti ini. Dan jamur-jamur kerak itu dibersihkan. Setelah itu eksterior kita lakukan pemolesan full body 3 step. Nah setelah dilakukan pemolesan full body 3 step,
Lanjut ke proses pembersihan jamur kaca. Setelah itu interior dari cover jok dilepasi seperti ini. Kita lakukan cleaning interior. Terus terakhir ruang mesin. Jadi itulah treatment yang kami lakukan salon detailing di GMS bosku. Oke bosku, jadi Pajero Sport ini punya konsumen kami Om Agus dari Semarang aja. Sudah selesai ya pekerjaan dari unit mobil ini. Jadi melibatkan dua divisi dari divisi garasi mobil Semarang, yaitu divisi bengkel mesin dan divisi salon detailing ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhir dari eksteriornya. Kita lihatkan sekilas, kita putari eksterior dari unit mobil ini. Warna putih kembali cerah kembali karena warna putih mobil itu biasanya musuhnya itu ngerak, nguning, dan jamur ya bosku. Tapi sekarang penampilan mobil ini kembali segar lagi di tangan kami. Mobil ini kembali sehat. Mesin, rem, kaki-kaki sudah siap luar kota. Penampilan juga sudah kembali cantik. Siap mejeng untuk jalan-jalan bersama keluarga bosku. Oke bosku, selanjutnya nanti kita akan juga lihatkan kondisi dari ruang mesin dan interior biar teman-teman melihat bagaimana hasil akhir dari divisi salon detailing garasi mobil Semarang bosku. Oke bosku, jadi kali ini kita akan nge-review hasil akhir ya dari salon detailing kami. Jadi ini memang body jetnya tidak kita benahi ya, sesuai request konsumen, servis mesin sama finishing salon detailing ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhir di ruang mesin yang sudah kita selesaikan. Padahal sebelumnya tuh kap mesinnya itu ngeraknya parah ini. Jadi sudah lama pemilik mobil nggak pernah di salon. Di bagian apron, terus kap mesin bawah itu ngerak-ngerak, hitamnya, nguningnya parah. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhirnya setelah dilakukan proses salon detailing dari tim divisi salon garasi mobil Semarang ya bosku ya. Nah ini untuk ruang mesin dan juga interior. Jadi interiornya kan kita lepasi semua sampai karpet bawah kita salon, door trim, terus dashboard, konsol box, plafon, semua kita lakukan cleaning ya bosku. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ini kita malam-malam harus syuting karena habis ini mau diambil konsumen langsung bosku. Ini kita lihatkan hasil akhir dari salon detailing kami. Hingga seal plate bawah bersih, jok bersih, plafon juga kembali bersih lagi bosku. Nah, ini kita buka bagian belakang. Nah ini spare part bekasnya ya, setelah servis mesin. Ini kondisi plafon yang sebelumnya kotor. Ini pemilik mobil perokok berat bosku. Jadi di dalam tuh sampai ketika bersihin ada putung-putung rokok di karpet bawah. Ngeri bosku. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhir dari proses treatment kami untuk salon detailing di garasi mobil Semarang ya. Jadi seperti itu bosku, teman-teman sudah melihat proses kerja sekilas dari kami ya. Hingga bagian sela-sela pintu semuanya clean, kerak-keraknya. Jamur kaca beres, bodi mulus, interior bersih, ruang mesin bersih. Jadi seperti itu aja bosku hasil akhir dari proyek ini. Modifikasi restorasi ringan, servis general check up dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang, dan juga dari divisi salon detailing GMS. Thank you bosku sudah mengikuti dari awal hingga akhir garasi mobil Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini garasi mobil Semarang, jangan lari. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.